Pak D juga udah pernah dateng, udah pernah kunjungin X1 Komodo. Wah, keren banget. Itu ada oleh-oleh, kaos, tas, tenunan, anyaman, dan sebagainya. Tapi yang paling keren kalau yang namanya khas dari, ada banyak banget. Ada dari Manggarai, ada dari di sini ada dari kain roti, boti, kain pakung, dan sebagainya. Keren banget kan kalau kita ngeliat seperti itu ya. Nah, arah snack lokal karena di sini juga ada snack lokal dan mostly snack lokal itu adalah UMKM di sini. Oke, seluruh NTT. Yuk kita lihat yuk. Ajak antri dong Kak. Ya, boleh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari Entrepreneur Society. Dan kali ini kita lagi ada di Labuan Bajo. Wih, asik banget. Dan kalau kamu lagi pada datang ke Labuan Bajo, teman-teman harus banget mampir ke X1 Komodo. Di sini ada hotelnya, ada toko oleh-oleh yang terbesar, pertama, dan terlengkap. Dan ini karya dari salah satu member kita juga, namanya Kak Vincentius Felix. Ayo kita lihat sama-sama di dalam sebenarnya ada apa aja sih. Kalau yang saya dengar nih, dia lagi membantu targetnya untuk membantu 1000 UMKM di seluruh NTT supaya bisa taruh produknya di sini untuk membantu mereka juga. Tapi kita pengen lihat yuk sama-sama. Yuk kita lihat yuk. Oke, kita masuk ke dalam yuk. Yeay. Nah, ting Exotic Gallery. Yuk kita masuk. Kita lihat ada apa aja sih di sini. Oke. Nah, kalau kita ngeliat teman-teman di sini, Pak D juga udah pernah dateng, udah pernah kunjungin X1 Komodo. Wah, keren banget. Memang di sini produk-produknya semua khas UMKM. Dan Kak Felix itu punya satu idealisme tersendiri bahwa dia pengennya supaya kasih yang good quality product. Kalau kita bisa ngeliat teman-teman ya, di sini ada, kalau ngeliat di sisi sana nanti kita akan tunjukin footage juga. Itu ada oleh-oleh, kaos, tas, tenunan, anyaman, dan sebagainya. Tapi yang paling keren kalau yang namanya khas dari Labuan Bajo, NTT, itu tuh adalah ini. Ini kain tenunnya. Kain tenun ini, itu tuh dibuatnya tuh bisa satu panjang kain gitu tuh bisa 1-3 bulan. Dan benar-benar butuh presisi kalau kita ngelihat. Kalau hitungannya salah, itu nanti bisa mencong. Kemarin juga kalau kita ngobrol-ngobrol, cara bikinnya juga ini perlu dengan kesabaran. Dan justru ini menjadi salah satu warisan adat dan budaya buat kita semuanya dari NTT. Nah, sekarang kita mau ngeliat juga kalau di sini bukan cuma kain tenun aja, tapi banyak karya-karya dari UMKM di sini. Kalau kita ngeliat ini dari mutiara yang diambil langsung dari laut, teman-teman. Dan ini tuh dibikin jadi aksesoris yang cantik-cantik banget ya. Kalau teman-teman kesini tuh benar-benar harus ngeliat X1 Komodo. Tapi kita pengen tunjukin lebih banyak lagi di sini nih. Kemarin aku ditunjukin sama Kak Felix itu ngeliat juga produknya tuh banyak banget ini dari UMKM. Terutama nih di sini nih ada brand parfum, kita ngeliat kan. Sama ini ada ini tari caci. Wah, tari caci. Nah, ini namanya tari caci. Jadi ini kalau kita ngeliatnya dulu waktu pas lagi perang antar suku, ini menjadi pengingat bahwa tetap kita harus selalu bersatu kalau kita ngomong seperti itu. Yuk kita ngeliat lagi di sini teman-teman, ada banyak karya kain tenunnya yang epic banget. Ini lukisannya juga bisa dibeli by the way. Nah, kalau kita ngeliatnya di sini nih, kemarin Kak Felix tuh nunjukin gitu kan. Di sini ada kain rote, ada kain dari Sabu, ada kain Sumba. Dan ini semua punya ciri khasnya sendiri. Kalau misalnya kita ada kesempatan nanti pengen banget ajak Kak Vincent untuk supaya cerita-cerita ya Kak Vincentius Felix ya, untuk cerita-cerita kira-kira seperti apa gitu loh, dan khas-khasnya seperti apa. Ini kalau kita ngeliat teman-teman nih, kemarin kalau dibilang tentang kain Sumba itu ada gambar ayamnya atau ada gambar kudanya, kerbau seperti ini. Ini kerbau atau kuda ya, ada tanduknya soalnya. Haha. Tapi kalau kita ngeliat yang keren teman-teman, ini tuh dibuat benangnya itu tergantung dari pewarna alami atau pewarna natural, tapi benar-benar ditenun satu persatu dan itu dengan presisi. Ya, jadi ditenun itu kayak benangnya
berjejer terus bisa dimasukin, dia tekan tak gitu kan. Dan itu harus, kalau kita ngomongin itu dengan benang yang berwarna-warni tersebut bisa bikin pattern atau pola seperti ini, itu keren banget gitu loh. Dan ini benar-benar butuh presisi. Kalau nggak nanti dia mencong-mencong pasti, nggak mungkin putihnya di sini, merahnya di sini dan sebagainya. Ini kalau kita ngeliat, makanya kenapa harganya itu sama seperti kalau kita ngomongin dari nilai seninya batik tulis. Tapi kalau batik tulis itu dia gambar di kain, kalau yang ini dari benangnya satu persatu dia susun, dia tenun. Makanya kenapa keren banget, dan ini menjadi warisan yang epic. Dan ini dibikin kalau kita ngeliat di sini ya, ini bukan cuma toko oleh-oleh tapi toko fashion juga, dimana kalau kita ngeliat ini banyak dari kain tenun tersebut dijadikan fashion yang modern, dan banyak sekali karya-karyanya yang kita ngeliat contoh-contoh seperti ini. Ini tuh keren banget tuh kalau kita lihat, bisa jadi outer yang epic ya kan, kalau misalnya kita pakai buat kerja dan sebagainya. Ini untuk menunjukkan kalau misalkan kita tuh benar-benar peduli kepada adat dan budaya. Nah, yuk kita lihat lagi yuk teman-teman. Di sini kainnya tuh nggak cuma dari Sumba, nggak cuma dari Ende, nggak dari Maumere, tapi ada banyak banget. Ada dari Manggarai, ada dari di sini ada dari kain roti, boti, kain pakung dan sebagainya. Keren banget kan kalau kita ngeliat seperti itu ya. Jadi karyanya banyak dan produk serapannya juga banyak gitu. Dan teman-teman sebenarnya mungkin bingung kalau misalkan mau pakai kain tenun itu pakainya seperti apa. Nah, sebenarnya bisa dipakai kalau kita ngeliat nih contohnya. Ada lagi nih. Ini tuh bisa dibikin outer seperti ini. Ini hanya polanya sih teman-teman. Tapi kalau kita ngeliat, lucu gak sih kalau misalnya kita pakai outer seperti ini? Ya kan? Tuh, seru ya. Makanya. Nah, oke, kita lihat yuk sini keliling-keliling bareng-bareng. Kita lihat ke sini nih, kain tenun TTU, tenun Buna dan semuanya. Nah, ini ada satu yang new style-nya mereka lagi bikin supaya bisa dipakai hari-hari lagi. Dan ini combine, ini kain tenun dan kalau kita ngeliat sama kain biasa gitu, supaya lebih nyaman. Karena kain tenun memang biar bagaimana juga lebih tebal teman-teman. Dan karena ketebalannya itu justru kadang mungkin cukup panas. Tapi kalau misalkan dikombinasikan, kita lihat lagi ya di sini ada beberapa. Nah, nih kalau yang buat cewek kayak gini kan outernya keren banget nggak sih tuh, ya kan? Wow, oke. Kita mau keliling lagi nanti ngeliat lebih banyak kain tenun ya. Semoga nanti kita bisa ajakin Kak Vincent untuk ikut share sama kita. Oke, mantap. Nah sekarang teman-teman kita ditemenin, akhirnya ketemu lagi sama Kak Vincentius Felix, founder dari Exotic Komodo. Dan kita pengen keliling-keliling ngeliat nih di sini nih, yang di sini di galeri yang ini itu tuh banyak banget oleh-oleh yang kita bisa. Ada apa aja sih kira-kira kalau sama orang sini? Kalau di galeri ini, kalau kita jadi galeri aku itu dibagi jadi 3. Yang jelas adalah yang pertama ini adalah preview, dan yang ini adalah tempat oleh-oleh. Nah, tempat oleh-oleh ini kita bisa dapat topi, t-shirt, pernak-pernik, patung komodo. Abis itu kayak gini kan t-shirt. Abis itu kita ada apa namanya, gantungan kunci. Ya. Jadi di sini semua itu adalah oleh-oleh ya untuk dibawa pulang. Gitu. Lucu loh guys. Banyak pernak-perniknya. Baju-baju kita memang variasinya banyak sekali, dan ada beberapa UMKM juga yang ada di sini untuk baju-bajunya. Labuan Bajo, ini lucu banget nih. Ya kan, sleeveless hoodie tapi ada tulisan komodonya. Wow, oke. Lanjut kakak, ya ceritakan. Jadi kalau misalnya untuk baju-baju ini memang diproduksi bukan dari sini, tapi kita ada terima beberapa UMKM kayak Skandal by Paparaf. Kita juga ada terima Toxic dari Kupang. Habis itu yang paling baru ini kita kerjasama dengan UMKM lokal yang namanya Atta Flores. Atta Flores. Ya, mantap. Nah, ini pernak-perniknya ada lagi. Oke, nih kayak gini kita ada gantungan kunci, kita juga ada magnetnya kulkas sampai dengan traveler things. Traveler things. Ya, jadi supaya nggak hilang atau gimana untuk itunya. Dan menandakan kalau udah pernah ke Komodo, siapa tahu kopernya mau dikasih oleh-oleh. Oke. Nah, kita pengen lihat nanti teman-teman yang lebih khas lagi, bakal lebih seru. Oke. Yang penting kalau ngomongin oleh-oleh, datangnya kayak Exotic Komodo. Karena kita pengen dukung UMKM untuk berkembang. Ayo kita mau keliling kemana lagi nih Kak Felix? Ayo kita ada antrin. Kita mau ke arah snack lokal, karena di sini juga ada snack lokal, dan mostly snack lokal itu adalah UMKM di sini. Oke. Di seluruh NTT. Yuk kita lihat yuk. Ajak antrin dong Kak. Ya, boleh. Nah, ini nih kokle.
Ini kita ada di tempat UMKM-nya Eksotik Komodo atau yang snack UMKM. Oke. Ya, silakan. Nah ya, yuk ayo teman-teman ikutan sini. Terus ceritain dong. Nah, di sini itu kita ada yang paling terkenal adalah kopinya tentunya. Nah, kopi kita itu dari berbagai merek ada di sini semua, karena kita menerima hampir semua UMKM. Kalau di sini kita lihat ada Sombra yang terkenal, kita juga ada Exo Flores Coffee, kita ada Gulomori, Labajo, beberapa yang terkenal sampai Demorin, itu kita ada semua. Saking banyaknya merek, kita nggak jual per merek akhirnya. Yuk kalau kita lihat. Oke. Nah, jadi di sini itu kita akhirnya baginya bukan per brand lagi, tapi per merek. Nah, jadi ini kita daripada kita bagi per merek, akhirnya kita bagi per jenis kopinya. Nah, jenis kopinya itu ada beberapa banyak. Kita kalau lihat di sini ada Arabica, ada Robusta, kita ada juga Yellow Caturra sampai dengan Red Bourbon. Dan Robusta yang sekarang terbaru, maksudnya itu adalah blend ya, kopi blend. Nah, kita lihat-lihat di sini. Nah, ini kayak gini nih, ini semua adalah UMKM lokal yang kita terima. Dari sisi bentuk juga unik-unik kayak gini nih, bentuknya kan unik nih. Kalau bisa dilihat. Ini salah satu kemarin ya kan kita kan sempat mentorin beberapa teman-teman juga. Ini cup yang ini ya. Jadi buat cup yang kita, jadi udah teman-teman UMKM sini juga udah naik kelas sebenarnya. Iya. Berapa sudah ada yang naik kelas. Ini beberapa brand yang sebenarnya kita kenal. Kemarin kan kita bikin event juga di sini ya teman-teman ya. Kita ngajarin dari pengusaha-pengusaha wanita. Terus kemarin sempat kita ke Ruteng. Dan ini salah satu brand dari yang kita sempat ikut kelas kita juga, kita mentorin langsung di Ruteng. Ini Kakak Iren. Nanti semoga ada kesempatan buat ngobrol sama Kakak Iren langsung. Tapi kerennya memang di Eksotik Komodo ini Kakak Vincent tuh mau mendukung UMKM untuk berkembang. Dan ini sebagian kecil dari ada beberapa yang dimentorin langsung kan. Ada beberapa ada sharing sama kita kasih insight bisnis beberapa. Dan Kakak Vincent juga suka berbagi, dan Kak Vincent itu mendukung untuk ini, untuk apa, teman-teman untuk berkembang. Jadi ada beberapa yang tadi dibilangnya binaan ya. Ya, salah satunya yang mana nih Kak? Ada juga yang Flores Exo Coffee yang kakak ini. Oke. Ya, kita bukannya bina gimana, tidak, tapi kita mencoba membantu. Kita biasanya ngobrol-ngobrol sedikit ya. Iya itu. Bagi-bagi informasi lah. Semua adalah kemampuannya dari UMKM sendiri. Kalau kita cuap-cuap tapi UMKM nggak mau berusaha, percuma. Betul. Makanya ini salah satu yang sukses sampai dia tembus di KTT ASEAN kemarin sedikit. Wow. Yang terus ada logonya ya. Pemiliknya ada namanya Om Bastian sama Tante Erna. Widih, mantep. Oke. Terus kita lihat lagi teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, itu yang paling terkenal di sini, yang paling dicari biasanya itu adalah kopi Juria sama Yellow Caturra. Nah, kalau kopi Juria ini kayak contohnya Gulomori, ini dia ada ceritanya di belakang. Apa sih sebenarnya kopi Juria itu ceritanya? Juria itu salah satu, kalau nggak salah, itu Arabica punya ini, tapi dia beda, rasanya beda, taste-nya beda. Karena kembali kopi itu kan kalau sebagian besar kan geografis ya, betul gitu loh. Jadi rasanya juga akan membedakan. Ini ceritanya teman-teman, katanya Juria Manggarai dari varian kopi Arabica yang ditanam di ketinggian 1200 dpl dan punya rasa coklat dan manis karamel. Wih, keren banget. Nah, Gulomori. Habis itu kalau kita lihat di sini juga ada merek terkenal lainnya, yaitu Labajo. Ya, Labajo ini adalah hampir kita bisa bilang adalah kopi pertama di Labuan Bajo, kopi pertama yang kayak gini ya di Labuan Bajo. Wow. Ya, perfect blend of Arabica dan Robusta. Ya, makanya kenapa kita namanya kopi blend, karena di sini ada kopi jahe, kopi apalagi yang kemarin itu Robusta dan Arabica dijadiin satu, namanya kopi Robusta. House blend Arabica Robusta. Ini salah satu yang bagus juga. Dan mereka lagi berkembangnya sampai mereka itu sekarang udah buat yang namanya saset. Keren. Nah, mereka buat saset kayak gini. Dan yang ini adalah yang lagi newcomernya, yang sangat newcomer, punya Bu Iren. Namanya Bu Iren juga. Oke. Wow. Namanya Kopi Wamor. Kopi Wamor. Ya, kopi persaudaraan katanya. Kopi persaudaraan. Seru banget ya. Ya. Kalau penghasil kopi itu kayak gitu teman-teman. Dan ini senang banget karena ini beneran dukung UMKM ya. Betul.
ya dari petaninya langsung. Ya. Terus mereka packaging, grinding, grilling segala macam gitu ya. Betul. Roasting yang wow. Nah, di Exotic sendiri udah dari tahun sekitar 2015-2016 sudah menggunakan bukan lagi kopi-kopi luar, tapi kopi buat di hotelnya ya. Itu kopi saset daripada kopi lokal MPP. Dan enak banget loh guys, mesti cobain. Kayak teman-teman kalau mau ke Labuan Bajo bisa ketemu nih sama kita akan ngeliat di sini. Kita sama Kakak Vincent. Iya. Akunya nggak di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman ke Labuan Bajo itu pasti dijagain deh. Pokoknya kalau butuh apa-apa tinggal cari Exotic Komodo, mau cari hotelnya ada. Dan kalau misalkan emang perlu tahu tempat-tempat spot-spot foto yang keren-keren tuh, itu bisa nanti teman-teman bisa lihat di sini juga. Salah satunya contohnya kalau misalnya kita ngomong kalau ke Labuan Bajo mesti kemana aja sih Kak Vincent? Banyak sih ya, kalau kita ke Labuan Bajo kita banyak banget. Yang satu kita harus ke Pinar, umumnya kita harus ke Komodo, ya Gateway of the Komodo Island ya Labuan Bajo. Ya. Habis itu kita juga ada bisa ke Taka Makassar, kita bisa ke Rinca Island, itu yang pulaunya. Oke. Pada saat di sini beda lagi, kayak kita bisa ke, kalau yang di bawah ini di darat itu kita bisa ke apa namanya, Puncak Waringin dan lain. Puncak Waringin. Makanya terus udah gitu juga kemarin aku sempat kan diajak keliling sama Kak Vincent kan, itu ngelihat ada beberapa teman-teman juga di sini dari pebisnisnya. Kita kan ngomong dari The Entrepreneur Society kan selalu terkoneksi antar teman-teman pebisnis, dan akhirnya dikenalin juga ada satu spot foto yang bagus banget. Itu ke tempatnya namanya La Cecil. Itu punyanya Kak siapa? Maria Cecilia. Jadi di sini juga ada beberapa tempat-tempat itu. Yang satu adalah La Cecil, bisa ini the best coffee di sini, sama untuk pastry juga paling enak. Itu kita bisa ke Bajo Escape, tapi di sini adalah Kota Seribu Sunset sih. Kota Seribu Sunset, maksudnya apa tuh? Every corner of the city you can see the sunset. Oke. Mantap. Teman-teman di sini tuh banyak banget jadi produk-produk dari UMKM. Seperti ini ada ikan kering, terus sudah ngeliatnya ada coconut chips ya, chips ini segala macam, kita bisa lihat nih vegan. Dan banyak produk-produk yang didukung. Ini ada stik tulang ikan, ada banyak banget produk-produknya di sini. Teman-teman punya sampel dan testernya bisa cobain loh, asik banget kan. Tapi yang paling penting kita pengen lihat. Sebenarnya di sini tuh ada yang tadi yang bikin kita lagi syuting bareng, terus habis itu Kak Vincentnya harus sibuk nih karena customernya tiba-tiba datang karena pesawat pertama itu jam 10, makanya jadi lagi rame. Dan nggak apa-apa, kita lanjutkan dengan cerita-cerita yang ada di sini. Ada satu produk yang khas banget nih kalau kita ngeliat teman-teman, namanya kompiang. Kompiang itu dari sini, cuman sayangnya pas lagi habis. Jadi ini semua raknya buat kompiang guys. Terus nggak ada, kita nggak bisa shot. Ya sayang banget. Tapi nggak apa-apa, masih banyak nih. Ada Pia Anugrah, ada Tacu Piang Ori, dan yang paling penting kalau kita ngeliat nih di sini nih teman-teman, nih ada yang namanya moringa. Ini moringa ini atau daun kelor. Ini tuh sebenarnya ini tuh yang produk yang benar-benar mengangkat dari alam dan bagus banget gitu loh. Ini punya berapa banyak antioksidan dan punya berapa banyak istilahnya apa ya, antiinflamasi. Dan kita ngeliat ya di sini teman-teman ya, dia punya 46 antioksidan, 36 antiinflamasi dan 18 asam amino lengkap. Itulah gunanya dari daun kelor ya. Makanya kenapa kalau di airport aja Pak Presiden Jokowi itu juga mempromosikan, pokoknya ngomongin moringa atau kelor. Dan ini salah satu yang kemarin pas lagi kita acara Sabtu Minggu itu yang kita mentorin benar-benar pengusaha-pengusaha wanita. Itu ini karya Bu Erta, itu Konoma Stick. Itu juga salah satu yang kita mentorin langsung di sini. Itu seru banget deh. Makanya kita bisa kenalan sama banyak teman-teman. Ini kalau Konoma ini nggak cuman tentang kelor, tapi ada satu lagi stick kopi. Tapi saya nggak tahu ditaruh di mana. Kita yang review tempat oleh-olehnya Exotic Komodo, tapi nggak ada ownernya karena lagi sibuk urusin customer. It's okay. Nanti kita akan dengerin lagi kisahnya beliau sama-sama. Ini kita kalau ngeliat di sini teman-teman ya, masih banyak dari keripik segala macam, dari pisang, dari ikan laut, dari teri, ya kan. Dari sini kalau kita ngeliatnya ada rambak pisang. Ini juga karyanya Pak Bram, salah satunya yang sempat kita mentorin langsung juga. Seru banget gitu kita ngeliat ya. Jadi banyak, ada sambal ya kan, kita ngeliat ada sambal nih, saka cuja, itu kan kita ngeliat nih, ini sambal khas dari sini. Katanya kemarin pas lagi Pak Vincent pertama kali ngajak ke sini ya, itu banyak yang sambalnya tuh yang enak banget yang kita harus cobain. Cuman nggak apa-apa, kita keliling-keliling. Ini ada kacang-kacang, ini juga nih salah satu ya kita mentorin langsung kemarin pas lagi event. Jadi kita kan seperti sini selama 1 minggu kita tuh banyak ngajarin UMKM di sini juga, berbagi ilmu dari The Entrepreneur Society. Ini salah satu dari produknya.
Seru banget teman-teman ya. Ini juga salah satu kacang Timor panggang yang unik banget, dan kita ngeliat tuh packagingnya juga lucu kan, ada keranjangnya buat oleh-oleh gitu. Nah ini teman-teman mesti coba banget nih, Timor Peanuts Oven Roasted gitu. Oke, kita langsung aja keliling, coba kita lihat nanti apakah wah ambruk. Apakah kita lihat nanti Kakak Vincent bisa diajak ngobrol ya, karena hari ini kita juga mendekati harus pergi ke airport. Oke, so teman-teman, wah ini sebelum promo lagi ya. Gitu. Yuk, ikut lagi.